adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi nih dengan kakak, Kak Sonya Hutajulu. Loh, kok kakak sendiri ya ibadahnya? Kan kalau ibadah sendiri nggak enak. Yuk kita panggil teman-teman kakak. Ayo kakak. Shalom adik-adik. Shalom Kak Sonya. Nah, akhirnya teman-teman kakak datang nih. Perkenalan diri dulu yuk kak. Hai adik-adik, nama kakak Yesika Simanjuntak. Hai adik-adik, nama kakak Kak Clara Panjaitan. Dan diiringi musik oleh Bang Jeremy Manik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak punya yel-yel nih seperti biasa. Kalau kakak bilang anak sekolah minggu, adik-adik di rumah jawab, Jesus love me, yes. Kurang semangat nih, kakak ulangin lagi ya. Anak sekolah minggu, Jesus love me, yes. Iya, semuanya pada bersemangat. Nah, adik-adik, jangan lupa ya bawa uang persembahannya dan juga Alkitab, duduk manis bersama kakaknya, mamanya, papanya, dan opungnya untuk memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah, mari kita masuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik kita bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu Marta Tahuak Manuki. Marta Tahuak Manuki di manogot di minggui. Marta Tahuak kokoko dungo madadanak sikola minggui. Dungo madadanak sikola minggui. Dungo madadanak sikola minggui. Marhuling giring-giringi di manogot di minggui. Beta hita laut bagas garejai. Lao manangihon hatani Tuhani. Lao manangihon hatani Tuhani. Lao manangihon hatani Tuhani. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Sonang di Lambung Yesus. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabia, lao mandapotoni, tontong di johon Yesus, sarong hahotua, kanigong haholongon, jala porsiau, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beho mabia, lao mandapotoni. Titah Allah pada minggu ini adalah titah ketujuh dan maksudnya adalah demikianlah bunyinya. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci
dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan dengan semangat. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat bulanan buat Agustus tertulis dalam kitab Yesaya 58 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Yesus Mengasihi Iau. Yesus mengasihi iau, bibeli menduk tuau, nanggale memepeau, tondol ampunana au. Yesus Tuhanku,
Doa pengakuan iman. Anak sekolah minggu berdiri. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Duduk kembali. Mari adik-adik sambil bangkit berdiri kita menyanyikan lagu Lojani Dainangi. Olohui ngoti sude Lojani Dainangi marmuru ausiana met tuna balga diopa au diabingau asa sonang modo mau dideng di do tuang rahasia. Kau buaiku dan ku tertidur lelap nyanyikan lagu bagiku penuh cinta. Ya, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita kembali bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu walaupun kita masih di rumah saja. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu mempersiapkan diri untuk berdoa. Oke, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur di pagi ini karena kami masih boleh beribadah. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar akan semakin kami pahami dan iman kami semakin bertumbuh. Bapa yang baik, terima kasih walaupun kami masih beribadah di rumah, tetapi kami tetap bersyukur karena kami masih boleh beribadah. Inilah doa kami melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sebelum Inang memberitakan firman Tuhan pada minggu ini, Inang akan terlebih dahulu menyapa anak-anak sekolah minggu. Ya, Inang mau sapa anak-anak sekolah minggu yang kelas balita. Apa kabar anak sekolah minggu balita? Tentunya Inang harap semuanya sehat-sehat semuanya ya. Lalu apa kabar anak sekolah minggu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Apa kabar? Apakah masih setia mau mendengarkan firman Tuhan dan masih setia mau beribadah sekolah minggu?
Oh, semua masih setia. Iya, itu dia anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Inang mau nanya, kitab Efesus ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, semua pintar, perjanjian baru. Oke, adik sekolah minggu silakan buka Alkitabnya. Tolong dibantu mama dan papa ya. Oke, dan kakaknya, abangnya ya. Oke, sudah dibuka? Baiklah. Kita akan membaca, Inang akan membaca terlebih dahulu ayat 8 dan dilanjutkan ayat 9 anak sekolah minggu yang sekarang mengikuti ibadah di rumah. Ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, coba dulu ditutup matanya semua. Gelap enggak? Iya, gelap ya. Ada yang bisa dilihat? Tidak ada. Semuanya gelap sekali. Itu dia. Semuanya. Jadi tidak menyenangkan di dalam kegelapan, tetapi mengerikan sekali. Itu dia. Tetapi coba tadi gelap, lalu kalau dibuka matanya gimana? Terang. Pasti semuanya suka melihat yang terang. Coba dulu kita bayangkan, kalau kamu sendiri di rumah di waktu malam, tiba-tiba mati lampu, lalu bagaimana? Pasti semua merasa ketakutan dan tidak bisa melihat yang di sekelilingnya. Pas pada mungkin kita akan mencari penerang. Mencari penerang apa itu? Mencari lilin. Ya, artinya kalau udah dapat lilin berarti bagaimana? Kita sudah bisa menerangi di dalam kegelapan itu. Nah, anak-anak sekolah minggu, yang pasti kita tidak suka di dalam kegelapan, tapi kita suka di dalam yang terang benderang. Itu dia. Kalau terang benderang dia, kita bisa dapat apa? Bisa banyak melakukan beraktivitas. Tapi kalau waktu malam, waktu gelap, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, Inang mau nanya nih, mana yang lebih baik? Terang atau gelap? Ayo. Terang. Ya, siapa anak sekolah minggu kalau waktu gelap ketakutan? Iya, pasti ketakutan. Siapa anak sekolah minggu kalau waktu mamanya tidak di rumah terus mati lampu ketakutan? Iya, pasti ketakutan. Tapi begitu terang, kita akan merasa bergembira. Nah, anak sekolah minggu, gimana, apa sih? Coba dulu kita lihat. Inang mau nanya, kalau yang seperti ini, kalau anak yang seperti ini anak yang bagaimana ya? Ini anak yang baik atau anak yang nakal ya? Nah, coba dulu lihat. Ini anak yang baik atau yang nakal ya? Misalnya nih, seorang abang, ya, seorang abang terus dia bertengkar sama adiknya. Dibilang gini, terus dia gitu seperti itu sama abangnya. Atau mungkin dia ke temannya, membuli temannya selalu. Ini anak terang atau anak yang gelap ya? Anak yang bagaimana ini? Ini anak yang bagaimana? Anak yang tidak disenangin oleh Tuhan seperti ini. Iya kan? Tuhan tidak suka seperti ini. Itu dia. Lalu bagaimana lagi anak-anak? Siapa sih mau seperti ini? Siapa seperti ini? Ayo dulu lihat yang di atas ini. Dia itu lagi ngapain dia? Si abang
ngapain ya abangnya? Berantem sama siapa? Berantem sama adiknya. Coba dulu lihat. Dia berantem dia sama adiknya. Coba dulu lihat. Dia berantem sama adiknya dia. Sudah sampai diapain? Dibilang mamanya, oh jangan berantem sama adiknya. Tapi terus bagaimana? Mereka berdua, ini anak yang baik atau yang nakal ya? Anak yang patuh atau anak yang tidak patuh ya? Anak yang tidak patuh, anak yang tidak mendengar orang tuanya. Ini bagaimana? Anak Tuhan ini atau anak iblis ini ya? Anak Tuhan atau anak iblis? Kali anak iblis kali ya. Dia nggak mau mendengarkan perintah orang tuanya. Ini baik nggak dicontoh? Ada nggak anak-anak sekolah minggu seperti ini di rumah? Pasti tidak ada ya. Pasti semua adalah anak-anak yang baik, yang sayang sama adiknya, yang sayang sama abangnya. Tidak seperti ini. Jadi tidak patut dicontoh. Lalu yang dibawa bagaimana lagi nih? Yang dibawa ini lagi coba kita lihat. Ini juga diambilnya main-main siapa nih ha? Mau ngambil ini main apa? Mau ngambil gadget ya? Maunya kalau kayak gini bagaimana baiknya ya? Kita bilang minta dong bang, pinjam dong bang. Bukannya kan mau dirampas saja. Tidak. Tetapi bagaimana tidak baik seperti ini. Tetapi baiknya bagaimana kita meminta dengan cara yang baik. Ini benar atau tidak? Dicontoh? Tidak. Ini tidak anak Tuhan itu. Tidak anak Tuhan dia itu. Lalu ini bagaimana lagi ini ha? Datang lagi ini mamanya. Datang lagi mamanya. Dinasehatin mamanya dia. Dibilang mamanya seperti ini, kamu itu nak, sekarang ini waktunya kamu itu adalah belajar. Lalu apa katanya? Stop mama. Mama jangan bilang seperti itu. Aduh anak yang bagaimana ini ya? Ada anak sekolah minggu seperti ini. Padahal mamanya mengingatkan dia. Ini anak baik atau anak-anak yang tidak baik ya? Ini anak yang bisa. Ini yang apa ini? Gimana ini ya? Patut dicontoh apa enggak dek? Oh tidak. Lalu bagaimana ini lagi yang dibawa lagi? Coba dulu yang dibawa lagi dia. Tidak mau mendengarkan apa? Perintah orang tuanya. Ternyata anak yang seperti ini tidak perlu dicontoh adik-adik. Ya, tidak perlu dicontoh anak seperti ini. Ini dia tadi. Itu tadi contohnya anak-anak ya, ada yang nakal, tidak mendengarkan orang tua, yang tidak bertengkar dengan saudaranya. Itu dia. Itu bagaimana? Tidak perlu dicontoh. Tapi anak yang disenangin oleh Tuhan adalah seperti ini. Dia peduli sama temannya. Coba dulu lihat ini. Dia peduli sama temannya. Dia selalu berbuat baik sama temannya. Seketika dilihatnya ada orang yang kehausan. Coba dulu lihat di sini. Ada orang yang kehausan. Lalu apa yang dilakukan anak ini adik-adik? Dia memberikan apa? Dia memberikan minuman. Dia berbagi sama temannya. Sehingga bagaimana temannya? Temannya yang kehausan tadi menjadi dahaga dia. Coba dulu lihat ini. Mereka menjadi anak yang bagaimana? Sungguh indah diperhatikan adik-adik ya. Ini yang disenangin ini. Ini yang disenangin. Ini yang berkenan di mata Tuhan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dia. Lalu anak-anak Tuhan itu lagi bagaimana lagi adik-adik? Dia mau peduli juga sama temannya ini. Coba ini lihat ini. Mereka menolong temannya. Temannya itu tidak boleh berjalan seperti teman yang lain, tapi dia naik kursi roda. Tapi tiba-tiba kita lihat itu di waktu kursi rodanya tidak bisa jalan. Lalu bagaimana teman-teman yang lain? Mereka peduli sama temannya, mereka menolong itu. Menolong temannya, kerjasama mereka. Ini yang berkenan di mata Tuhan. Ini yang berkenan di mata Tuhan. Ini yang disebut dengan anak-anak
terang dia. Lalu anak-anak terang itu juga yang selalu bagaimana? Yang selalu mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mau bersama-sama membaca. Mau bersama-sama membaca Alkitab. Ini yang disenangi Tuhan. Ini yang disenangi Tuhan. Jadi yang disenangin Tuhan itu adalah yang pertama, dia mengasihi saudaranya. Dia peduli kepada saudaranya. Dia mau berbagi dengan saudaranya. Dia mau mendengarkan firman Tuhan dengan saudaranya. Dan inilah yang disenangin oleh orang tuanya. Inilah yang disenangin orang tuanya, bukan seperti anak yang tadi berantam dengan saudara-saudaranya. Nah, anak sekolah minggu yang ternyata yang tidak patut kita lakukan, yang pertama adalah jangan kita mau dikuasai oleh rasa amarah kita. Kalau main-main kita diambil langsung marah, langsung kita omelin. Tidak. Lalu jangan kita dikuasai oleh mengucapkan kata-kata kotor. Ya, mengucapkan segala jenis nama kebun binatang. Nah, itu Tuhan tidak suka seperti itu. Itu anak-anak gelap itu. Ya, lalu kita juga jangan suka bertengkar. Bertengkar di mana? Bertengkar sama adiknya, bertengkar sama temannya di sekolah, bertengkar sama di lingkungannya. Tuhan tidak senang seperti itu. Itu anak-anak gelap itu. Lalu Tuhan juga tidak suka anak-anak yang mana? Anak-anak yang mau membuli temannya, mengolok-olok temannya. Tapi Tuhan suka kepada orang yang mengasihi. Lalu Tuhan juga tidak suka anak-anak yang suka menyontek. Tapi kalau sekarang ini, karena kita belajar di rumah ya, belajar di rumah. Dan Tuhan tidak suka juga anak-anak yang suka berbohong. Siapa di sini sedang berbohong? Misalnya gini, ditanya mamanya, apakah kamu dek sudah makan? Dibilangnya udah makan, ternyata dia belum makan. Lalu ditanya orang tuanya, apakah kamu dek sudah mandi? Ternyata dia belum mandi. Itu dia. Jadi anak Tuhan tidak boleh berbohong, tidak boleh berkata kasar, tidak suka berkelahi. Nah, kalau kita melakukan yang tadi itu seperti ini adalah cerminan anak-anak bagaimana? Ini cerminan anak-anak yang hidup di dalam apa? Hidup di dalam kegelapan. Tetapi Tuhan menginginkan menjadi anak-anak yang peduli sama temannya, ya, yang mengasihi temannya, ya, yang rajin berdoa, ya. Ini dia anak-anak terang yang dikasihi Tuhan. Dan anak-anak yang tidak disenangin, yang Tuhan tidak ingin kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membuang dari diri kita apa? Membuang rasa benci dari hati, membuang iri hati, membuang amarah. Tetapi kita harus memelihara kebaikan-kebaikan di hati kita. Kita harus memelihara hati kita selalu baik kepada orang lain. Hati kita selalu mengasihi orang lain. Karena itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Nah, anak sekolah minggu ada satu seperti ini. Ada satu anak, ya. Ada satu anak yang bernama si Doni, ya, si Doni. Doni ini di sekolah ini pendiam sekali. Siapa di sini anak sekolah minggu? Kalau datang sekolah minggu dia selalu pendiam. Orang sudah bernyanyi dia diam saja. Ya. Dibilang membuka Alkitab dia diam saja. Ya, di sekolah juga. Ya, ada Doni ini pendiam sekali dia. Dia pendiam. Nah, ternyata di sekolah itu, ada sekolah minggu, ada anak-anak itu di sekolah, ada itu temannya yang sangat nakal sekali. Namanya siapa? Si Eka sama si Anton. Kerjanya setiap hari mengganggu temannya, membuli temannya, berkata-kata kotor setiap hari. Lalu suatu ketika adik-adik, mereka pun mengejek temannya ini, si Doni. Dia selalu mereka mengejek teman, kamu culung,
bilang itu, kamu autis, kamu bodoh. Mereka selalu membuli ini temannya si Doni ini setiap hari. Nah, suatu ketika mereka juga mensembunyikan tasnya. Dan suatu ketika waktu pulang sekolah juga adik-adik mereka lihat, oh itu si pendiam, si culung, si autis sudah lewat. Ayo mari kita kerjain lagi. Mereka tangkap, mereka tarik tasnya sampai apa yang terjadi? Adik-adik sampai narik tas itu, lalu kejatuh si Doninya. Doni langsung kejatuh, adik-adik. Lalu ada yang melihat, adik-adik. Kalian tahu siapa yang melihat itu? Ada namanya, itu namanya si Moses. Dia melihat, aduh kasihan sekali, dengan berani dia menolong ini si Doni. Lalu dia menolong dia, lalu dia mengatakan, sekali lagi kalian buat sama si Doni seperti itu, nanti saya bilang sama guru sekolah minggu, saya bilang sama ibu guru. Lalu dia mengatakan, itu tidak baik seperti itu. Membuli teman, mengejek teman itu tidak baik. Tetapi baik adalah menolong teman, mengasihi teman, itu yang baik. Dan memang itulah yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang setiap saat mendengarkan firman Tuhan, maka kita diajak untuk selalu mau menjadi anak-anak yang baik. Sebagai cerminan anak-anak yang baik adalah kita mau melakukan apa? Kita melakukan hal-hal yang baik. Nah, anak sekolah minggu untuk menolong kita, bagaimanakah caranya kita? Apakah hari ini kita bisa melakukan hal yang baik? Boleh kita lakukan setiap saat. Nih contohnya nih, ini ada kertas nih. Ya, misalnya gini, oh saya adalah anak-anak yang baik, anak-anak terang, maka apakah yang harus saya lakukan dalam 1 minggu ini? Adik-adik sekolah minggu, ini ada kertas. Nanti kertas ini boleh kamu bagi menjadi 4, jadi 6. Lalu kamu bisa menulis seperti ini. Saya seperti ini. Nah, hari Senin ini, kejadian hari Senin saya bertemu dengan teman saya memberikan senyum yang indah bagi teman saya. Nah, itu hari Senin, ditulis loh. Lalu hari Selasa, hari Selasa itu saya melihat teman saya yang lagi membawa banyak barang, lalu saya menolong dia. Lalu hari Rabu, saya disuruh oleh mama mengerjakan sesuatu pekerjaan, saya melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak berbohong. Saya jujur melakukan semua pekerjaan saya. Lalu hari Kamis, saya disuruh mama, saya langsung mau, tidak bersungut-sungut. Itu hari Kamis ditulisnya, ya. Lalu hari Jumat, apa yang lagi dikerjakannya? Saya, kata-kata saya tidak kasar sama adik saya, sama teman-teman saya, tapi saya berkata-kata dengan lemah lembut. Itu dia. Lalu hari ke-6 apa yang saya kerjakan lagi? Saya hari ke-6, hari Sabtu, saya membantu mama saya di rumah, membantu menjaga adik, membantu menyapu. Nah, itu dia. Lalu hari Minggu apa yang saya kerjakan? Oh, hari Minggu saya ikut ibadah sekolah minggu walaupun di rumah, tapi saya cepat bangun saya, lalu saya mandi, lalu saya sarapan, lalu saya ikut ibadah. Dengan ibadah saya bagaimana? Saya dengan senang hati, dengan sungguh-sungguh, lalu saya tulis dalam 1 minggu itu. Nah, ini yang saya kerjakan. Lalu kita berkatakan seperti ini, kita berdoa di ayat 10 tadi, biarlah semuanya yang kita lakukan berkenan di mata Tuhan. Itu dia. Itu yang menjadi anak-anak terang, sehingga kita pun dengan sukacita akan bernyanyi bersama-sama dengan teman-teman kita. Ya, dengan teman-teman kita akan bernyanyi bersama dengan mereka. Karena apa? Kita dengan senang hati melakukan
yang kita lakukan dalam 1 minggu itu dia. Jadi anak-anak sekolah minggu, apabila kita sudah menjadi anak-anak terang, menjadi berkat bagi orang lain, kita akan menjadi seperti lilin ini, kita menerangin di sekeliling kita. Jadilah menjadi anak-anak yang membawa berkat di sekeliling kita. Itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan setiap saat. Nah, Inang mau bertanya ini sama sekolah minggu. Siapa anak sekolah minggu mau melakukan seperti ini? Menolong temannya. Walaupun temannya cacat, tetapi tidak diolok-olokin, tetapi mereka dengan kasih sayang menolong temannya. Siapa yang mau? Pasti semua anak sekolah minggu mau. Siapa anak sekolah minggu yang akan menjauhkan dari dirinya seperti ini? Tidak berantem dengan saudaranya, mau mendengarkan perintah orang tuanya. Pasti semua anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini akan menjauhi seperti ini. Tidak bertengkar dengan saudaranya atau temannya, tetapi kita akan saling bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan mengasihi sesama kita. Itulah yang itulah yang ingin kita lakukan, yang berkenan di mata Tuhan. Seperti hari ini dikatakan menurut firman Tuhan pada saat ini, hiduplah sebagai anak-anak terang, menjadi berkat dimanapun kamu berada. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mau beribadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi PR-nya adalah dalam minggu ini adik-adik sekolah minggu boleh menulis hal-hal apakah yang adik-adik sekolah minggu lakukan di dalam 1 minggu ini yang menyenangkan hati Tuhan. Hal-hal apakah yang adik-adik sekolah minggu lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau hal ini tidak berkenan di mata Tuhan, maka kita akan mengatakan kita akan menjauhkan itu. Tetapi hal yang baik yang berkenan di mata Tuhan, maka itu yang kita lakukan, karena itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Dikatakan ada 2 pilihan, yang baik atau yang jahat. Kan ada satu lagu, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Terserah kepada adik-adik. Nah, adik-adik adalah yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Inang percaya semuanya kita hidup di dalam yang saling mengasihi dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada saat ini boleh iman kami semakin bertumbuh. Berkatilah anak-anak sekolah minggu yang tetap beribadah di rumah. Mari Engkau memberkati mereka. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami tetap akan selalu setia membawakan saudara-saudara kami yang kena virus wabah COVID-19. Mari Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami juga tetap membawakan saudara-saudara kami, para medis. Mari Engkau berikan kepada mereka kesabaran dan berikan kepada mereka juga kesehatan yang daripada-Mu. Berkati juga setiap orang tua di dalam pekerjaan mereka, terlebih mereka di dalam hal mendampingi anak-anak mereka di dalam setiap ibadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami melalui satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan memberikan persembahan kita yang terindah bagi Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Dison Adong Hubuan Tuhan. Dison adong hubuan Tuhan, barbueni ngoluku nasorta doknian. Sadia agana Tuhan, molosai ni rajuman sude dengan basam.
Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami Tuhan kepadamu, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan persembahan kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu semua yang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah. Dan selamat ulang tahun buat anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di minggu ini. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Dan kami dari guru-guru sekolah minggu tetap menghimbau kepada anak-anak sekolah minggu untuk selalu menjaga kesehatan dan juga mengikuti protokol kesehatan. Dari kami mengucapkan salam sehat selalu, Tuhan memberkati.